Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kemudian di sini ada materi pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian sumber daya alam dan lingkungan, jenis-jenis sumber daya alam, komponen lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian kita akan membahas dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan dan juga upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Oke, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya alam dan lingkungan. Anak-anak, pernah nggak sih kalian berpikir dari mana asal makanan yang kita makan setiap hari? Atau dari mana listrik, air, dan bahan bakar yang kita gunakan berasal? Nah, semua itu berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang disediakan oleh alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam, kayu untuk membuat rumah dan meja, serta minyak bumi yang diolah menjadi bensin untuk kendaraan. Lalu, apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tidak hanya pohon, sungai, dan gunung, tetapi juga manusia, hewan, tumbuhan, udara, tanah, bahkan sekolah tempat kita belajar juga termasuk bagian dari lingkungan. Jadi, sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih dan terjaga, sumber daya alamnya juga akan tetap ada. Tapi kalau lingkungannya rusak, sumber daya alamnya juga bisa ikut rusak atau bahkan habis. Coba dibayangkan, kalau semua pohon di hutan ditebang tanpa ditanam lagi, apa yang akan terjadi? Nah, bisa terjadi banjir kan? Udara menjadi lebih panas dan hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Nah, itulah sebabnya kita harus menjaga lingkungan. Kemudian materi yang kedua di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik. Coba kalian lihat tanaman di sekitar kalian atau di sekitar rumah kalian. Mungkin ada pohon mangga, rumput, bunga, bahkan mungkin ada ayam atau burung yang sering datang. Nah, semuanya itu termasuk sumber daya alam hayati. Kenapa sih disebut hayati? Karena berasal dari makhluk hidup. Jadi, semua yang berasal dari tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme sekalipun termasuk sumber daya alam hayati. Contohnya ada padi, jagung, kelapa, ikan, ayam, sapi, karet, kopi, dan teh. Semua itu contoh yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, misalnya di sini ada padi yang diolah menjadi nasi, kemudian sapi menghasilkan daging dan susu. Lalu ada pohon yang menghasilkan kayu untuk membuat meja, kursi, atau rumah. Ikan yang menjadi sumber protein bagi tubuh kita. Nah, sumber daya tersebut adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya ini bisa tersedia kembali jika kita menjaganya dengan baik. Kemudian, yang kedua ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, coba sekarang kita pikirkan, apakah air termasuk makhluk hidup? Tentu tidak kan? Kemudian apakah batu itu bisa tumbuh? Juga tidak kan? Nah, benda-benda seperti itu yang disebut sumber daya alam non-hayati. Artinya sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya ada air, tanah, udara, batu, pasir, emas, besi, nikel, minyak bumi, dan batu bara. Namun walaupun bukan makhluk hidup, semuanya itu sangat penting. Misalnya nih, air digunakan untuk minum dan mandi. Kemudian tanah digunakan untuk bertani. Pasir digunakan untuk membuat rumah. Kemudian besi digunakan membuat kendaraan dan minyak bumi yang diolah menjadi bensin. Nah, kalau misalkan di bumi ini tidak memiliki air, apakah yang akan terjadi? Mungkin kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Kemudian tanaman juga akan mati dan kehidupan itu akan menjadi sangat sulit. Hanya sumber daya alam non-hayati ini juga harus kita jaga. Nah, sumber daya tersebut itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau jumlahnya terbatas, kalau habis kita harus menunggu jutaan tahun agar terbentuk kembali. Selanjutnya di materi ketiga ini ada komponen lingkungan.
Nah, tahukah kalian kalau lingkungan itu seperti sebuah tim besar? Setiap anggota tim memiliki tugasnya masing-masing. Kalau salah satu anggotanya tidak ada atau rusak, keseimbangan lingkungan juga bisa terganggu. Nah, di dalam lingkungan itu ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu komponen biotik, komponen abiotik, dan interaksi antar komponen lingkungan. Di komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan. Nah, contohnya ada pada gambar di slide ini. Di sini ada manusia, ada pohon, rumput, bahkan ada bakteri yang ukurannya sangat kecil di sini, ada hewan. Nah, walaupun bentuk dan ukurannya berbeda-beda, semuanya mempunyai peran penting di alam. Nah, komponen biotik ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Lalu yang kedua ada komponen abiotik. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai makhluk hidup, sekarang kita akan membahas benda yang tidak hidup. Jadi komponen abiotik ini adalah semua benda yang ada di lingkungan tetapi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Misalnya air, tanah, udara, matahari, batu, dan suhu. Lalu yang ketiga ada interaksi antar komponen lingkungan. Nah, sekarang yang paling menarik dari semua komponen ternyata saling bekerja sama. Hubungan saling mempengaruhi itu disebut interaksi antar komponen lingkungan. Macam interaksi yang akan kita bahas, tetapi sebelumnya kita akan membahas mengenai komponen biotik, itu ada apa saja, kemudian ada komponen abiotik dan itu ada apa saja. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Dari komponen biotik, di sini ada produsen, pengurai, dan konsumen. Kita bahas yang produsen terlebih dahulu. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri, sekaligus menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Nah, siapa di sini yang suka makan nasi? Tentu saja kalau kita makan nasi, berarti nasi berasal dari padi. Nah, lalu apakah padi membeli makanan di warung? Tentu saja tidak ya. Jadi, padi bisa membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan dengan bantuan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Karena bisa membuat makanan sendiri, tumbuhan ini disebut produsen. Di sini contohnya ada rumput, padi, pohon mangga, sayuran, dan pohon kelapa. Jadi, kalau tidak ada tumbuhan, hewan dan manusia juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Makanya, tumbuhan disebut sebagai dasar kehidupan di bumi. Yang kedua ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Disebutnya itu konsumen. Nah, coba sekarang kita lihat hewan. Contohnya itu ada sapi. Apakah sapi bisa membuat makanannya sendiri? Tentu saja tidak ya. Sapi ini harus makan rumput. Nah, begitu juga manusia yang harus makan nasi, sayur, ikan, atau daging. Jadi, makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain itu disebutnya konsumen. Contohnya ada sapi, kambing, ayam, kucing, harimau, ikan, bahkan manusia. Yang ketiga ada pengurai atau decomposer. Coba sekarang kita bayangkan, kalau ada daun yang jatuh dari pohon, apakah daun itu akan tetap berada di tanah selamanya? Tentu aja tidak ya, karena lama-kelamaan daun itu akan hancur menjadi tanah. Siapa yang menghancurkannya? Yang bekerja itu adalah pengurai. Jadi, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati menjadi zat yang bermanfaat bagi tanah. Contohnya ada jamur, bakteri, cacing tanah. Jadi, pengurai ini sangat berjasa. Kalau tidak ada pengurai, bumi mungkin akan dipenuhi dengan daun kering dan bangkai hewan yang membusuk. Selain itu, tanah juga menjadi kurang subur. Jadi, walaupun ukurannya kecil, pengurai ini memiliki tugas yang sangat penting ya. Selanjutnya, kita akan membahas komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati yang ada di lingkungan tetapi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Misalnya air, tanah, udara, matahari, batu, mineral, dan suhu. Yang ketiga ada interaksi antar komponen lingkungan.
Nah, yang paling menarik yaitu semua komponen tadi ternyata saling bekerja sama. Hubungan saling mempengaruhi itu disebut interaksi antar komponen lingkungan. Dan ada 3 macam interaksi di sini, ada biotik dengan biotik. Artinya, sesama makhluk hidup itu saling berhubungan. Contohnya, sapi makan rumput, lebah membantu bunga melakukan penyerbukan. Jadi, semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Yang kedua ada biotik dengan abiotik, yaitu makhluk hidup juga membutuhkan benda-benda yang tidak hidup. Contohnya, tanaman membutuhkan air, tanah, dan cahaya matahari. Manusia membutuhkan udara untuk bernapas. Jadi, kalau salah satu komponen ini tidak ada, kehidupan itu akan terganggu. Kemudian ada abiotik dengan abiotik. Jadi, semua benda atau sesama benda mati juga saling mempengaruhi. Contohnya ada matahari yang membuat suhu menjadi panas. Kemudian air mengikis batu hingga berubah bentuk. Walaupun tidak hidup, benda-benda tersebut ini tetap saling berhubungan. Nah, materi selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir dari mana asal nasi yang kita makan? Atau dari mana listrik di rumah bisa menyala? Terus meja yang ada di sekitar rumah ini dibuat dari apa? Nah, jawabannya ini adalah semua berasal dari sumber daya alam. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita selalu memanfaatkan sumber daya alam. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi, hampir semua kebutuhan kita berasal dari alam. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada 4 bidang utama, yaitu ada bidang pertanian, industri, energi, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian. Coba sekarang bayangkan kalian sedang melihat sawah yang hijau. Menurut kalian, apa saja sih yang dibutuhkan agar padi ini bisa tumbuh? Jadi, padi ini kan pastinya membutuhkan air, tanah yang subur, cahaya matahari, udara, dan semua itu adalah sumber daya alam. Jadi, petani sangat bergantung pada alam untuk menghasilkan bahan makanan. Nah, kalau tidak ada air, tanaman pasti akan layu. Nah, hasil pertanian yang sering kita jumpai ini ada padi, sayur-sayuran, bahkan kopi. Nah, semua hasil pertanian itu kemudian kita konsumsi setiap hari. Misalnya, nasi yang kita makan berasal dari padi, tempe berasal dari kedelai, terus gula berasal dari tebu. Jadi, karena pertanian ini sangat bergantung pada alam, kita harus menjaga tanah dan air agar tetap bersih dan subur. Bidang yang kedua, ada pemanfaatan sumber daya alam di bidang industri. Coba sekarang kalian lihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Mungkin di situ ada meja, ada kursi, ada tas, dan ada buku. Nah, menurut kalian, semua itu terbuat dari apa? Ya, tentunya saja semua itu berasal dari sumber daya alam yang diolah di pabrik atau industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang yang siap digunakan. Contohnya ini seperti pohon diolah menjadi kayu. Kemudian kayu dibuat menjadi meja, kursi, lemari, dan pintu. Dan juga besi ditambang dari dalam bumi dan kemudian diolah menjadi sepeda, mobil, bahkan jembatan. Jadi, hampir semua barang yang kita gunakan berasal dari sumber daya alam yang telah diolah oleh industri. Tapi kita juga harus ingat nih, kalau industri membuang limbah sembarangan, lingkungan bisa tercemar. Makanya, setiap industri harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam di bidang energi. Coba kita pikirkan nih, apa yang terjadi kalau listrik di rumah itu mati selama 1 minggu. Pasti ini repot banget ya, karena tidak bisa menyalakan lampu, tidak bisa mengisi daya handphone, lalu kipas angin tidak menyala, dan televisi pasti mati. Nah, semua itu membutuhkan energi. Jadi, energi adalah tenaga yang membuat berbagai kegiatan bisa berjalan. Dan sumber energi juga berasal dari alam tentunya. Contohnya, minyak bumi digunakan untuk membuat bensin dan solar sebagai bahan bakar kendaraan. Ada air yang digunakan untuk menghasilkan listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada matahari, cahayanya ini bisa diubah menjadi listrik menggunakan panel surya.
Kemudian ada angin. Angin dapat menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan listrik. Nah, sekarang banyak nih negara-negara yang mulai menggunakan energi matahari, air, bahkan angin karena lebih ramah lingkungan dan tidak mudah habis tentunya sumber daya alamnya. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang coba kita lihat kegiatan dari pagi sampai malam. Pagi-pagi kita mandi menggunakan air. Kemudian sarapan makan nasi, telur, dan sayur. Kita juga memakai baju dari kain tentunya. Dan berangkat sekolah menggunakan kendaraan yang memakai bensin. Dan kita belajar menggunakan buku yang terbuat dari kertas. Belajar di kelas ini dengan bantuan listrik. Kemudian misalnya malam hari, masak mie pasti menggunakan gas. Nah, semua kegiatan tadi menggunakan sumber daya alam. Bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita juga berasal dari sumber daya alam. Misalnya ada meja yang berasal dari kayu, kemudian buku berasal dari pohon yang diolah menjadi kertas. Dan handphone dibuat dari berbagai logam dan mineral yang ditambang dari dalam bumi. Jadi tanpa sumber daya alam, kehidupan kita pasti akan sangat sulit. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian tentang sumber daya alam, lalu jenis-jenis sumber daya alam itu ada apa saja, sekarang kita akan membahas dampak dari pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan. Nah, kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, coba kalian bayangkan, kalau kalian memiliki uang 20.000, dan jika uang itu digunakan dengan baik, maka uang itu bisa cukup untuk membeli makanan, minuman, bahkan masih ada sisanya untuk ditabungkan. Tetapi kalau langsung dihabiskan untuk membeli hal yang tidak penting bagaimana? Pasti uangnya cepat habis. Nah, sumber daya alam juga seperti itu. Kalau digunakan dengan bijaksana, manfaatnya bisa dirasakan oleh kita, bahkan sampai anak cucu kita nanti. Tapi kalau digunakan secara berlebihan atau sembarangan, alam bisa rusak dan sumber daya alam bisa habis. Nah, pertama kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sini ada contohnya, nasi berasal dari padi, susu berasal dari sapi, kemudian sayur berasal dari kebun, dan air yang digunakan untuk minum dan mandi. Jadi, sumber daya alam ini membantu manusia memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Yang kedua, ada menyediakan sumber energi. Nah, contohnya minyak bumi menjadi bensin, batu bara digunakan untuk pembangkit listrik, dan matahari menghasilkan listrik melalui panel surya. Dan air juga digunakan pada PLTA. Nah, semua itu membantu aktivitas manusia ini menjadi lebih mudah. Yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, masyarakat ini bisa lebih hidup sejahtera. Misalnya nih, petani mendapatkan hasil panen yang melimpah, lalu nelayan memperoleh banyak ikan, dan pekerja industri memiliki pekerjaan. Maka masyarakat akan mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Artinya, sumber daya alam dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu kita akan membahas dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam. Kita sekarang akan bahas sisi lainnya. Kalau manusia serakah dan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, apa yang akan terjadi? Ternyata dampaknya akan banyak ya. Yang pertama ini ada perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, sekarang ini cuaca sering berubah-ubah. Kadang sangat panas, kadang hujan sangat deras. Nah, jadi salah satu penyebabnya ini adalah penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Asap kendaraan dan pabrik menghasilkan gas yang membuat suhu bumi semakin panas. Nah, akibatnya suhu bumi ini akan meningkat, kemudian es di kutub mencair. Permukaan air laut akan semakin naik, dan cuaca tentunya menjadi tidak menentu. Nah, inilah yang disebut pemanasan global. Lalu yang kedua, pencemaran lingkungan. Nah, kita sering melihat ya, sungai itu dipenuhi oleh sampah, dan airnya itu keruh.
lalu baunya itu sangat tidak sedap. Dan kita jarang sekali melihat ikan yang hidup di tempat yang kotor. Nah, itu adalah pencemaran. Jadi pencemaran ini bisa terjadi karena limbah pabrik, sampah rumah tangga, bahkan asap kendaraan. Semua itu yang membuat udara, tanah, dan air menjadi kotor. Nah, akibat dari semua ini, manusia dan hewan tentu bisa sakit ya. Nah, dampak yang ketiga ini terjadinya bencana alam. Nah, misalnya di sini hutan ditebang, digambar, menjadi banjir. Kemudian gunung yang digali terus akan mengakibatkan longsor. Dan sungai yang dipenuhi sampah juga akan mengakibatkan banjir. Jadi, tindakan manusia ini juga bisa mempengaruhi kondisi alam. Kemudian materi kita yang terakhir, upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Sebenarnya caranya ini sederhana ya, dan kita bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya nih, menghemat air saat mencuci tangan atau mandi, kemudian mematikan lampu jika tidak digunakan, lalu membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi, upaya pelestarian yang dapat dilakukan bisa melalui 4 cara. Yang pertama, di sini ada reboisasi atau penghijauan. Mungkin di sini kalian pernah melihat hutan yang gundul. Nah, pasti hutan yang menjadi gundul ini karena banyak pohon yang ditebang. Supaya hutannya hijau kembali, maka dilakukan reboisasi. Nah, reboisasi ini adalah kegiatan menanam kembali pohon di hutan yang gundul. Kalau menanam pohon di halaman rumah, sekolah, atau taman kota itu disebut penghijauan. Lalu apa sih manfaatnya dari reboisasi ini? Yaitu udara menjadi bersih, mencegah banjir, dan mengurangi longsor. Jadi semakin banyak pohon, semakin sehat juga lingkungan kita nih. Yang kedua di sini ada mengelola sampah dengan baik. Jadi pasti kalian pernah melihat tempat sampah yang dibagi menjadi 2 kan? Biasanya ada tulisan sampah organik dan sampah anorganik. Kenapa dipisahkan? Karena pengelolaannya berbeda. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sedangkan sampah plastik bisa didaur ulang. Kalau sampahnya dipilah, lingkungannya ini akan menjadi lebih bersih. Nah, kemudian menerapkan prinsip 3R. Apa itu 3R? Yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi. Jadi kita mengurangi penggunaan barang yang bisa menjadi sampah. Misalnya, membawa botol minum sendiri daripada membeli air kemasan tiap hari. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Jadi kita bisa menggunakan barang yang masih layak pakai. Misalnya nih, kita menggunakan tas belanja kain untuk belanja di Indomaret, Alfamaret, atau bahkan di warung-warung terdekat. Kemudian recycle atau mendaur ulang, yaitu mengolah barang bekas menjadi barang baru. Misalnya di sini ada gambar botol plastik yang bisa dibuat menjadi pot bunga. Kemudian ada kaleng bekas bisa dijadikan tempat pensil. Nah, selain mengurangi sampah, kegiatan ini juga bisa menghasilkan barang yang tentunya bisa bermanfaat. Kemudian yang terakhir, mengurangi pencemaran. Nah, kalau kita membuang sampah ke sungai, apa yang terjadi? Pasti air menjadi kotor, kemudian ikan juga bisa mati. Dan sungai bisa tersumbat, lalu menyebabkan banjir. Begitu juga asap kendaraan dan limbah pabrik dapat mencemari udara. Karena itu, pencemaran harus dicegah agar lingkungan tetap sehat. Dan kesimpulannya yaitu sumber daya alam dan lingkungan merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, air, bahan bangunan, energi, serta bahan baku industri. Sedangkan lingkungan menjadi tempat berlangsungnya seluruh aktivitas makhluk hidup. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan sangat menentukan keberlangsungan sumber daya alam. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're